Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la na'buduhu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang budiman dimanapun berada, jika kita perhatikan bersama, maka setiap musibah maupun malapetaka yang menimpa diri kita dari segala macam bentuk penderitaan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua tingkatan, yaitu yang pertama adalah sesuatu musibah yang masih dalam jangkauan kemampuan untuk menghindarinya. Misalnya saja seseorang menderita kelaparan, padahal baik jasmani maupun rohaninya sebenarnya mampu untuk mengusahakan nafkah atau mencari makanan sesuai kebutuhan. Dalam menghadapi seperti ini, seseorang harus terlebih dahulu yaitu mengusahakan segala upaya untuk menghindarinya. Misalnya, ia harus bekerja untuk memperoleh pangan sesuai kemampuan dan energi yang ada pada dirinya. Setelah semua usaha itu dilakukan, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua, sesuatu musibah yang di luar jangkauan kemampuan manusia yang sangat terbatas. Misalnya saja apabila kita ditimpa musibah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lainnya. Dalam menghadapi musibah atau malapetaka bencana alam seperti ini, manusia dituntut untuk tawakal, bahwa semua itu terjadi atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Bencana alam bisa berfungsi sebagai azab atau siksa yang ditimpakan kepada manusia karena dosa-dosa yang telah dilakukan, yang mereka perbuat, serta kedurhakaan manusia kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, apabila kita ditimpa musibah ataupun bencana alam, hendaklah kita segera mawas diri. Mungkin umat dan masyarakat kita, bahkan bangsa kita, telah banyak melanggar aturan-aturan agama, banyak meninggalkan dan melalaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, atau banyak melakukan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah manusia tafakur, tazakur, tasyakur, dan koreksi diri. Selalu ingat Sang Pencipta, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tidak hanya mengingatnya ketika hidup aman dan sentosa, lalu meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena sempit ruang dan gerak hidupnya. Sebab kebanyakan manusia lupa segala-galanya ketika mereka sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat itu acap kali membuat mereka congkak, membuat mereka sombong, membuat mereka ria, ujub, takabur di muka bumi. Di saat-saat seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada manusia ketika mereka mulai terlena akan keajaiban-keajaiban dunia. Ketika manusia lepas dari kesempitan-kesempitan dunia, dan ketika manusia merasa hidup lalai dan tidak menyadarinya, mereka itulah adalah
tipe manusia yang tidak sadar akan kemanusiaannya, padahal peringatan Allah selalu mewarnai kehidupan manusia. Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tipe manusia yang menerima peringatan itu ada 3 macam. Ada yang pertama adalah bagaikan bumi yang subur mendapatkan siraman air hujan. Ia dapat menumbuhkan tanaman dan rumputan. Yang kedua, bagaikan bumi yang kering mendapat siraman air hujan dan bisa menampung air. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia, bisa meminum, bisa menyiram tanaman, dan bisa mencuci segala alat atau pakaian. Yang ketiga, bagaikan bumi yang tandus, mendapatkan siraman air hujan, tetapi tak sedikit pun mengalami perubahan, tidak bermanfaat baginya, dan tidak memberi manfaat kepada yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pasti ada hikmahnya. Setidaknya mereka berpikir dan mengambil i'tibar agar manusia lebih berhati-hati serta mawas diri dalam hidupnya di dunia, memasuki kehidupan akhirat yang abadi dan hakiki. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa sabar dan tabah menerima ujian dan cobaan, baik yang datangnya dari Sang Khalik maupun ujian yang datangnya dari sesama manusia. Wabillahi taufik waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.